Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Dan di video kali ini saya akan menggambar dengan tema mudik. Nah, kemarin saya baca di komen ada yang request tema mudik lebaran, jadi kita gambar aja ya. Pertama yang saya buat adalah pemudik menggunakan sepeda motor. Ini hanya saya buat satu orang saja. Terus dia menggunakan safety tool lah ya, seperti helm, terus pakai masker, terus juga menggunakan sarung tangan. Dan untuk barang-barangnya, barang-barang yang mau dibawa pulang kampung, saya buatnya dia memakai ransel. Terus nanti di jok belakang, di kursi belakang itu diikat satu buah box. Nah itu oleh-olehnya lah ya. Nah biasanya untuk gambar seperti ini teman-teman bisa gambar dua orang. Tapi saya jadi bingung nih kalau gambar dua orang barangnya mau taruh di mana gitu kan. Jadi saya buat satu orang aja untuk pemudik menggunakan sepeda motornya. Nah sebenarnya gambar ini udah di sketsa dulu ya teman-teman. Jadi udah saya gambar dulu sebelumnya, lalu saya tipisin pakai kneadable eraser. Sketsanya nggak begitu kelihatan ya. Nah setelah itu baru ditebalkan. Untuk menebalkannya, untuk gambar orang saya gunakan drawing pen 0.5. Nah karena ini ada terdiri dari beberapa karakter, jadi gambar orangnya itu agak sedikit kecil. Untuk mengimbangi garis, jadi saya pakai ukuran 0.5. Karena kalau pakai 0.8 atau spidol, biasanya itu bagian matanya itu kurang cantik, kayak terlalu tebel gitu. Jadi ya udahlah ya pakai 0.5. Memang sih hasilnya itu garisnya lebih tipis. Dan nanti saya juga akan warnai orangnya itu menggunakan pensil warna dan juga oil pastel. Jadi saya mix media ya kali ini, karena ukurannya itu yang tidak memungkinkan. Bisa sih dibuat ukurannya besar, tapi nanti jadi karakternya terbatas. Ya ini saya gunakan kertasnya A4 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau recreate gambar ini, kalau kalian punya waktu yang lebih, kalian bisa ukuran kertas yang besar kayak A3 gitu. Jadi karakternya pun bisa diperbesar. Nah kenapa gambar tadi di sketsa dulu dengan pensil? Karena bentuk-bentuk gambar kali ini lebih rumit. Seperti kendaraan, seperti sepeda motor. Bentuknya lumayan ya, kalau pakai spidol langsung takutnya nanti kalau salah, aduh berabe ya, nggak bisa dihapus, harus recreate ulang deh. Jadi lebih aman pakai sketsa dulu. Nah kalau sketsanya udah jadi, baru ditebalkan. Setelah sepeda motor ini selesai, saya akan tambahkan tulisan mudik. Lumayan besar ya tulisannya.
pas di belakang sepeda motornya. Nah, setelah itu baru nanti kita tambahkan lagi pemudik yang lain di belakangnya ya teman-teman. Nah, setelah itu di belakang tulisan mudik ini saya buat sebuah mobil. Nah, mobilnya saya buat hadap depan. Ini saya buat jendelanya dulu berbentuk mungkin kalau kita sebut rounded trapesium gitulah ya. Bagian sisi sampingnya itu enggak terlalu tajam, kita buat agak bulat-bulat gitu. Ya mirip oval tapi bukan oval sih, lebih ke trapesium tapi tipenya yang sudutnya itu lebih bulat. Nah, ini saya tebalkan dikit ya, karena garisnya tadi ada yang salah. Saya gunakan aja spidol, tebelin. Ini harus pelan-pelan banget supaya bagus garisnya. Nah, setelah itu kita tambah lagi bentuknya yang di sisi terluar. Nah, ini udah terbingkai ya jendela mobilnya. Terus bagian depan, tambahkan juga nanti lampu mobil. Ini platnya nggak kelihatan ya, ketutupan tulisan ini. Jangan lupa tambahkan juga bannya. Oke, sekarang kita isi. Di dalam mobil ini ada 2 orang. Ada perempuan, ada laki-laki. Yang laki-laki lagi nyetir, yang perempuan lagi duduk. Terus, oh iya, ini nanti kita juga buat ada beberapa barang ya. Barangnya itu sebenarnya kalau kita lihat banyak sih, contoh di Pinterest, itu koper-kopernya ditaruh di atas. Tapi di sini saya kan hanya buat 2 orang. Jadi kopernya saya taruh aja di baku penumpang di belakang. Dan juga ada mungkin di bagasi belakangnya ya. Jadi banyak banget ini bawa oleh-oleh untuk orang tua di kampung. Nah, ini ada koper kecil, ada kotak.
Namanya juga mudik, pasti pengen pulang ke kampung halaman bertemu dengan orang tua tercinta. Nah, di sini saya juga tambahkan gambar orang tuanya, ada kakek dan nenek dengan bingkai bentuk hati. Bentuk hati melambangkan kasih sayang. Nah, jadi di sini sedikit mewakili lah ya, mereka mudik, membawa oleh-oleh, perjalanan yang panjang, itu hanya untuk bertemu dengan orang tua, ingin silaturahmi ya, setahun sekali. Makanya gambar orang tuanya saya tambahkan di sini. Gambar orang tua di sini juga bisa digantikan dengan gambar kampung halaman. Kalau untuk kampung halaman itu kan luas ya. Kalian tinggal cari objek yang menjadi ciri khas di kampung kalian. Nah, mungkin dari objek tersebut bisa mewakili lah ya dari kampung tersebut, atau juga bisa buat aja peta, atau bisa juga buat aja nama kotanya. Itu juga oke. Setelah gambar orang tua, saya gambar alat transportasi yang biasa digunakan untuk mudik, yaitu pesawat terbang. Nah, sebenarnya kalau kertasnya lebih besar lagi, kita bisa tambahkan lagi, misalnya alat transportasi laut seperti kapal, terus bisa juga menambahkan bus, kereta, itu juga bisa. Tapi karena ini ukuran kertas yang terbatas, gambar pesawat aja udah penuh satu frame ya. Jadi saya cuman gambar 3 alat transportasi ya, berarti ya ada motor, mobil, dan pesawat saja. Buat teman-teman yang punya kertas lebih besar, kalian bisa tambahkan lagi ya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bisa tambahkan kapal, bisa tambahkan kereta. Ya, seperti itu.
Di kiri kanan saya tambahkan gambar ketupat ya, karena objek ketupat ini sangat mewakili dengan tema lebaran. Jadi kita tambahkan di kiri dan di kanan. Setelah itu untuk backgroundnya saya tidak mau terlalu complicated, simple aja, cukup garis. Di bagian depan saya buat jalan aja, jalan raya gitu. Terus di bagian belakang saya buat langitnya polos, karena nanti di langitnya sendiri saya mau tambahkan clip art tapi dengan teknik kerik. Jadi kalau teknik kerik tidak perlu di sketsa, tidak perlu digambar dulu, nanti kita langsung gambar aja dengan alat kerik. Oke, ini gambarnya udah jadi. Sekarang kita akan mewarnainya. Untuk mewarnainya saya gunakan pensil Prisma. Ini untuk warna kulit, warna orang ya. Yang bagian kecil-kecil itu saya gunakan pensil saja. Buat teman-teman yang nggak punya pensil Prisma Color, gunakan saja peralatan yang kalian miliki di rumah. Kalaupun hanya memiliki oil pastel juga bisa digunakan. Ya, mungkin kalau bagian gambarnya kecil bisa diraut terlebih dahulu. Untuk warna kulitnya tersendiri, saya menggunakan warna coklat untuk bagian pinggir, bagian shadow, bagian bayangan gitu. Lalu warna peach untuk peachnya sendiri. Nah, ini kalau kalian punya yang hanya satu peach atau light orange ya silakan digunakan. Kalau punyanya ada peach, light peach, ya itu bisa digunakan 3 tingkat gitu ya. Kalau untuk oil pastel sendiri, warna favorit saya yaitu pertama raw sienna, kedua pale brown, ketiga pale orange untuk warna kulit. Setelah mewarnai warna kulit, kita bisa menambahkan warna mata, warna tambahan makeup gitu ya, misalnya ditambahkan lipstick, nah bisa, atau ditambah blush on supaya gambarnya makin cantik gitu, boleh juga ya. Untuk warna mata sendiri biasanya saya kombinasi. Kalau untuk mata orang Asia itu lebih ke warna hitam dan coklat. Nah, terus kita tambahkan highlight sedikit ya. Terus untuk warna lidah ini biasanya lebih ke pink atau merah terang gitu. Tambahkan putih sedikit. Untuk warna mulut dalam, bagian dalam itu biasanya warna merahnya merah marun gitu. Untuk warna jendela pesawat saya gunakan warna biru yang terang, terus tambahkan highlight di tengah ya biar kayak kacanya itu kelihatan silau-silaunya gitu ya. Nah, ini juga sudah saya raut ya oil pastelnya. Untuk perautnya sendiri saya juga cantumkan di dalam kotak deskripsi peraut apa yang saya gunakan. Jadi kalian yang mau samaan tinggal baca aja di kotak deskripsi di bawah. Saya akan cantumkan link pembeliannya. Terus untuk dalam hati bingkai untuk orang tua ini saya color dengan chrome yellow, yellow, and lemon yellow. Ya kita bagi-bagi dulu ya kayak potong pizza gitu, potong areanya. Kayak ada beberapa row, kemudian kita colornya bertingkat gitu. Nanti terulang lagi deh, chrome yellow, yellow, lemon yellow, chrome yellow, yellow, and lemon yellow gitu.
Untuk warna jalan raya, saya gunakan warna dark gray, gray, light gray. Untuk dark gray sendiri, saya letakkan di sebelah kiri dan kanan. Nah, transisi dari warna dark gray ke gray, itu kita sedikit arsir, kemudian kita blend dengan warna gray. Setelah warna grey, kita gunakan warna light gray. Light gray ini kita color di tengah-tengah. Pada warna pohon dan busa, saya gunakan warna dark green, viridian, dan warna cobalt green. Untuk warna rumput, rumput itu berarti yang ada di kiri kanan jalan. Nah, kiri kanan jalan itu saya akan gunakan warna hijau, yaitu warna green, dan juga grass green. Nah, ini kita color dulu di pinggir kiri kanan. Lalu di sebelahnya lagi kita akan color dengan grass green. Setelah itu busa saya akan warnai dengan sama dengan pohon tadi, yaitu warna dark green, viridian, dan juga cobalt green. Untuk warna tanamannya, saya gunakan warna deep green dan emerald green. Warna dari ketupat itu ada hijau terang, hijau gelap. Untuk hijau terang, saya gunakan warna yellow green. Hijau gelap, saya gunakan warna deep green. Kita seperti membuat puzzle gitu, bukan puzzle. Apa itu, kotak catur ya. Jadi ada gelap terang gitu. Oke, setelah itu kita akan coloring pesawat. Untuk pesawatnya sendiri, itu kan banyak sekali airlines ya. Kalian bisa, misalnya kalian ada ngefans dengan salah satu airlines, kalian bisa buat warnanya sama. Kayak airlines apa gitu, pesawat apa gitu ya. Kalau nggak ada yang kalian suka, ya kalian bisa ala-ala sendiri gitu, gunakan warna yang kalian suka. Seperti saya gunakan warna sapphire blue, ultramarine, dan ultramarine light untuk warna pesawat. Terus untuk warna sedikit lah ya, ada warna lain itu saya akan gunakan warna merah. Merahnya ini sendiri saya gunakan warna 3 warna, yaitu dark carmine, red, and vermilion. Jadi kayak ada biru dan merah gitu. Oh ya, jangan lupa tambahkan juga di bagian sudutnya itu highlight dengan warna putih. Nah, warna putih di pinggir-pinggir kecil gitu ya, supaya kelihatan lebih shiny gitu. Ada highlightnya. Oke, pesawatnya udah. Sekarang warna mobil. Untuk warna mobil sendiri,
Sebenarnya bebas ya, teman-teman bisa gunakan warna apapun yang kalian suka. Nah, saya sendiri menggunakan warna Melasec Green sebagai warna gelap. Kemudian saya gradasikan dengan warna Blue Green dan Pale Green. Nah, kalau misalnya teman-teman suka warna mobil warna putih, bisa digradasikan dengan warna light gray dan putih. Atau sukanya warna merah atau mungkin warna yang lain, kuning mungkin. Nah, silakan aja di color dengan warna yang kalian suka. Setiap orang punya selera masing-masing untuk warna kendaraannya ya. Nah, hijau udah, biru udah. Sekarang saya akan gunakan warna orange pada sepeda motor. Itu khusus untuk lampu bagian tengah gitu ya. Orange, yellow orange, and chrome yellow. Terus bagian cup dari motornya sendiri, di sini masih belum warna pink ya. Jadi saya akan gunakan red purple, rose madder, salmon untuk warna bagian cup motor. Terus joknya nanti warna hitam, tentu saja hitam ya, kebanyakan warna hitam kan jok motor. Terus untuk nanti dia kan ada bagian ban ya, bannya itu juga nanti warna hitam. Untuk warna-warna hitam, saya akan ganti menggunakan pensil warna aja, soalnya kalau pakai oil pastel dia gampang, remahannya gampang buat kotor, jadi kalau pakai pensil lebih aman. Biru sudah, hijau sudah, pink sudah, sekarang kita purple ya, ungu ya. Ungu ini saya color untuk awan. Awannya terdiri dari purple di bagian bawah, light purple di tengah, lavender di atas. Awannya kita buat 2 tingkat. Nah, setelah 2 tingkat awan purple, kita akan tambahkan langit. Untuk langitnya saya akan gunakan teknik kerik. Jadi untuk teknik kerik sendiri ada 2 layer, ada 2 lapisan. Lapisan pertama saya akan gunakan warna-warna neon. Lapisan kedua saya akan gunakan Prussian blue. Tapi lapisan kedua ini dia harus oil pastel yang lembut sehingga mampu menutupi lapisan pertama, kayak tertutup rapet gitu ya. Dan kenapa lapisan pertamanya pakai warna neon, supaya pas dikerik kan nanti warna neon itu akan kelihatan. Warna neon itu terang. Nah, nanti untuk lapisan kedua kan Prussian blue itu gelap. Jadi perpaduan terang gelap itu akan membuat gambar yang kita kerik lebih kelihatan dengan jelas. Jadi kalau untuk penimpanya warna gelap ya, ingat harus gelap. Bisa hitam bisa, cuman di sini saya nggak mau pakai hitam, jadi saya pakai Prussian blue. Untuk Prussian blue-nya sendiri saya gunakan merek Greybel Gallery Artist. Teman-teman kalau nggak punya Gallery Artist Greybel, bisa ganti dengan misalnya kalau yang punya Joico Artist itu juga bisa digunakan. Pokoknya cari oil pastel yang lembut. Nah, jadi kalau dia lembut kan tebel tuh jadinya, jadi mampu menimpa warna neon-neon ini. Nah, selain itu saya juga akan mewarnai pakaian dari nenek. Untuk pakaian nenek ini saya gunakan warna pastel, lavender, pink, dan plus yellow. 3 warna ini adalah perpaduan warna yang menurut saya cantik ya. Lalu selendangnya saya gunakan warna light gray dan white. Sekalian pakaian kakek juga saya color dengan warna light gray dan white. Pecinya juga nih. Oke, inilah oil pastel Greybel Gallery Artist, bentuknya beda ya. Ini warna Prussian blue, kita color di atas warna neon tadi. Nah, ini coveragenya lebih full coverage, jadi mampu menutupi warna pertama. Apakah bisa menggunakan oil pastel Joico yang sama untuk mengcover seperti ini? Bisa, cuman coveragenya mungkin agak sedikit lebih kurang. Tapi kalau terpaksa digunakan ya silakan aja, nggak masalah ya. Bagian bawah saya gunakan warna cobalt blue. Untuk kerik-keriknya nanti aja ya, terakhir ya, karena kalau pas kerik itu dia banyak remahan.
takutnya mengotori gambar, jadi kita sisakan terakhir aja. Untuk warna jok mobil, saya gunakan warna grayish brown dan juga warna olive brown. Sebenarnya joknya ini teman-teman bisa gunakan warna mungkin seperti warna hitam atau warna lain ya, tergantung selera masing-masing. Bagian langit-langit dari mobil saya gunakan warna violet. Setelah itu untuk warna kaca ini sekalian bisa gunakan warna sky blue dan putih. Jadi kita garis miring gitu, sisakan sedikit highlightnya. Tentu saja highlight kita akan gunakan warna putih. Nah, kadang kan ada pemantulan cahaya di kaca gitu kan, kita akan gunakan juga warna putih dari oil pastel bisa, pensil warna juga bisa. Tapi sebelum pemantulan cahaya dari si kaca itu, kita coloring dulu orang, pakaiannya, terus ada kopernya, itu semua di color dulu. Nah, untuk warna hijab, saya pilih warna merah ke orange-orangean, bajunya orange gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan jika kalian gambar dengan gambar yang sama, mungkin pakaiannya disesuaikan aja dengan yang menurut kalian oke ya. Oke, setelah bagian dalam tadi udah selesai di color, sekarang kita gunakan pensil warna putih. Bisa pakai oil pastel Gribel juga yang warna putih, kasih garis miring-miring seperti ini. Jadi ini tandanya ada kacanya gitu ya. Oke, setelah itu saya tebalkan dengan pensil 8B. Ya, dikit-dikit kita cicil ya penebalnya. Dan untuk warna rambut nenek saya gunakan warna abu-abu gelap, yang dark grey juga boleh ini ya. Bagian tengahnya kita akan blend dengan warna putih. Setelah itu tentu saja ditebalkan kembali dengan pensil penebal. Nah, ini adalah warna hitam. Ini saya gunakan pensil warna aja. Saya warnai bannya. Untuk bannya sendiri atas bawah hitam, tengah-tengahnya itu warna grey. Greynya teman-teman kalau pakai oil pastel bisa gunakan warna dark grey ya. Nah, setelah itu bagian bumper. Untuk bumpernya saya gunakan warna abu-abu tapi lebih terang gitu. Abu-abu terang, bisa warna silver juga. Sisakan bagian atas sedikit lalu di blend dengan warna putih. Sepeda motor juga sama ya, kita color dulu warna hitam. Itu bagian bannya ada hitam, ada abu-abu gitu. Ini bagian hitamnya, kita color dulu. Nanti bagian sisi dalamnya kita color dengan abu-abu aja. Abu-abunya bisa pakai dark grey ya teman-teman, kalau nggak punya spesifik abu-abu yang sama. Ini karena Prismacolor ini punya 150 warna, jadi banyak sekali warna abu-abunya ya. Ada berapa persen, 30%, 50%. Buat teman-teman bagian dalamnya ini gunakan light gray atau gray saja. Nah, ini warna black, warna hitam. Ini untuk bagian bawah di sini. Terus juga bagian joknya. Joknya itu yang samping warna hitam, yang atas warna abu-abu. Nah, tasnya juga tas laptop. Ini warna abu-abu. Helmnya juga warna hitam abu-abu. Maksud saya tadi tas laptop itu hitam dan abu-abu ya teman-teman. Abu-abunya yang pakai yang dark grey saja nanti. Ini dia abu-abunya lumayan gelap. Cuman nama-namanya itu banyak macam. Oke, setelah itu ini yang warna cool grey itu mungkin teman-teman bisa ganti dengan grey. Nah, kalau udah, sekarang kita akan warnai dulu
Di sini rambut warna hitam. Terus ini grey lagi untuk jok atas. Terus ini green grey untuk masker. Putih untuk highlight. Raw sienna ini untuk kotak ya, kotak kardus. Bagian tengahnya kita akan color dengan warna pale brown. Untuk talinya saya gunakan warna brown. Oke, setelah itu ini warna light blue, kita color untuk jaketnya. Sisakan sedikit bagian yang lebih terang. Lebih terangnya kita pakai sky blue aja. Untuk celananya saya akan gunakan warna coklat ya. Coklatnya itu warna olive brown dan yellow ochre. Tulisan mudik ini saya buat warna-warni, ada yang warna pink. Pink ini pink dan oat rose. Terus bagian sisi yang lain itu saya color dengan warna red purple. Pokoknya ini warna-warni ya tulisannya. Terus bagian sisi dalamnya itu dia lebih gelap, sisi depan itu lebih terang. Nah ini salmon pink dan salmon untuk sisi depan. Sisi belakangnya atau sampingnya itu saya akan gunakan warna rose madder. Jadi kayak gitu ya, warna gelapnya untuk sisi yang samping atau belakang itu. Oke, setelah itu kita gunakan warna neon yang yellow untuk lampu. Terus kita gunakan silver untuk bingkai jendela kaca dari pesawat. Tebalkan dengan pensil 8B, kemudian sediakan alat kerik. Untuk kerikannya, kita buat aja gambar-gambar yang berhubungan dengan lebaran, dengan Idul Fitri, seperti masjid, gambar bulan bintang, terus gambar amplop atau angpau, sajadah. Nah, terus bisa juga gambar ini ya, gendang dan lain-lain. Nah, setelah gambar ini kita kerik-kerik seperti ini, jangan lupa tebalkan ya tadi sisa gambarnya yang masih ketutup oil pastel itu ditebalkan sampai rapi. Dan setelah itu selesai sudah untuk gambar kali ini. Gimana menurut kalian dengan tema mudik kali ini? Semoga kalian suka dengan gambar kali ini. Makasih udah support dan makasih udah menonton dari awal hingga habis. Sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye bye semuanya.